Pertama, belajar trading, deposit, open ya, banyak open posisi. Di awal memang profit ya, di awal memang profit, seminggu profit lah ya. Tapi setelah lebih dari seminggu pasti langsung down ya, MC. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Siklus seorang trader ketika pertama kali belajar trading, itu pasti gini. Pertama, belajar trading, deposit, open ya, banyak open posisi. Di awal memang profit ya, di awal memang profit, seminggu profit lah ya. Tapi setelah lebih dari seminggu pasti langsung down ya, MC. Saya yakin dan banyak sekali yang beranggapan saya mau kompon di trading forex ini. Wah, saya nyimpen uang di akun trading saya supaya nanti bisa berkembang sampai berapa puluh juta gitu ya, misalnya gitu ya, sampai berapa puluh juta atau sampai berapa dolar baru saya tarik. Misalnya saya deposit 100 dolar, kemudian saya pengen tarik nanti kalau sudah modalnya itu sudah sampai jadi 1.000 dolar atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini kan sama saja kayak compounding ya. Sama saja kayak compounding. Di dalam trading forex itu selalu banyak sekali godaan-godaan dalam diri kita ya. Sehingga ini yang sebenarnya yang membuat kita loss itu karena kita nggak bisa menahan godaan. Kalau dilihat dari transaksinya ya, kalau dilihat dari potensi profit dan loss-nya itu sebenarnya masih bisa berpotensi untuk profit ya, profit dan loss-nya. Tapi kalau kita sudah nggak bisa mengendalikan diri kita ya akan susah untuk profit. Makanya di komunitas Gain Hunter saya selalu menyarankan untuk ada jadwalnya, kapan saatnya teman-teman itu WD dan kapan saatnya teman-teman itu deposit. Pokoknya setelah deposit itu harus WD. Kan di Gain Hunter juga pada saat deposit itu bisa buat menambah ini ya, menambah langganan sinyalnya ya. Bukan hanya deposit terus saja, tapi juga harus ada WD-nya. Itu. Jadi seminggu trading ya. Jadi hari Senin deposit, hari Jumatnya ya harus WD. Ya, hari Seninnya deposit lagi, itu bisa buat memperpanjang langganan sinyal di grup Gain Hunter-nya. Nah, buat teman-teman yang ingin bergabung di Gain Hunter, silahkan langsung saja klik di link gainhunter.com/free ya. Nanti akan secara otomatis kami kirim email dan juga kirim WA di situ. Nah, dalam memahami trading itu kita harus memahami diri sendiri. Selain itu, yang pertama yang harus teman-teman pahami itu adalah pair atau aset yang akan teman-teman tradingkan itu apa. Misalnya teman-teman trading di EURUSD. Ya, teman-teman fokus di EURUSD itu terus ya sampai teman-teman paham apa saja yang mempengaruhi berita dari EURUSD itu ya. Apa saja yang bikin pair EURUSD ini bergejolak. Nah, setelah memahami itu teman-teman mulai belajar di pair-pair yang lainnya. Kira-kira dari pair-pair yang teman-teman pelajari itu mana yang paling cocok. Contohnya kalau saya lebih cocok di gold untuk saat ini karena ini sebagai trader kita akan mencari selisih dari pergerakan harga yang cukup tinggi karena selisih pergerakan harga inilah kunci kita dapat keuntungan ya. Nah, setelah kita dapat pair yang cocok, baru kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahu saat kita entry dan saat kita exit. Untuk entry itu ada beberapa teknik ya. Yang paling utama adalah teman-teman harus tahu dulu trennya ke arah mana, lalu tahu level support dan resistennya. Tahu tren itu untuk menentukan kita akan entry posisi buy atau sell. Tahu level support resisten itu untuk menentukan titik entry-nya di mana. Karena dengan support resisten kita bisa memetakan pergerakannya. Misalnya harga itu di level 1000, kemudian level resistennya dari 1100, level supportnya dari 900. Nah, kita bisa memetakan harga nih. Nanti ketika harganya itu naik sampai level 1100, maka
ketika level itu tidak berhasil ditembus, dia akan balik ke level 1000. Ya, atau ketika level 1100 ini berhasil ditembus, dia akan naik sampai ke level 1200 gitu. Atau ketika harganya turun, dia akan turun sampai ke level 900 ya. Kemudian balik naik ke atas atau dia tembus semakin ke bawah. Nah, dengan seperti itu kita bisa menentukan, oh saya akan entry posisi sekarang ya. Misalnya ini trennya naik nih. Saya akan entry posisi buy sekarang dengan target di 1100 atau di bawahnya dari 1100 supaya targetnya itu langsung cepat tereksekusi gitu. Nah, untuk target exit biasanya ini kan pakai stop loss dan juga take profit. Tapi ada juga yang masih ragu atau ada yang masih kesulitan untuk exit karena kena floating ya, kena floating minus. Apalagi kalau floating plus, floating profit itu kan gampang ya, tinggal kita pasang trailing stop beres. Ya, tinggal aja udah kita tenang ya. Tapi kalau floating minus ini yang harus kita berani lah ya, harus berani untuk mengambil keputusan. Karena menurut pengalaman ya, ketika kita menunggu floating minus ya, misalnya nunggunya bisa sampai berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun. Nah, waktu menunggu itu sebenarnya bisa dipakai untuk mencari profit ya, atau kita trading itu bisa dapat uang yang lebih tinggi ketimbang kita harus menunggu floating tersebut. Makanya floating minus itu sangat tidak efisien sekali. Makanya selalu ketika kita trading itu gunakan stop loss supaya nggak floating gitu ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling penting, harus punya ekspektasi yang relevan di dalam diri trading ini ya, di dalam trading. Nah, sebelum trading kita memang harus tahu diri dulu ya. Kita harus mempelajari tradingnya itu seperti apa, dunia trading itu seperti apa, dan kita harus membanding-bandingkan nih. Karena instrumen trading itu nggak hanya satu saja, nggak hanya trading forex saja, tapi juga ada saham, ada trading kripto ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, kripto itu suatu hal yang baru, wajar jika terjadi suatu volatilitas yang cukup tinggi. Sehingga kalau kita trading di kripto, potensi profit bisa 100% bahkan lebih itu bisa. Tapi kan itu ada momennya, ada musimnya ya. Pada saat pandemi kripto naik tinggi itu karena memang orang lagi WFH dan mereka bingung cara menghasilkan uang dari rumah itu seperti apa ya. Karena kripto lagi ngetren ya, pelariannya ke situ. Gitu. Makanya kripto pada saat masa pandemi jadi bubble, dan sekarang untuk dapat kesempatan untuk profit sama seperti pada masa pandemi itu kan jadi lebih sulit ya. Mungkin profitnya nggak setinggi pada masa pandemi. Jadi teman-teman harus pinter-pinter ya dalam memilih asetnya. Nah, di dalam trading forex ini kita juga nggak boleh punya ekspektasi yang lebih tinggi, yang tinggi ya. Banyak sekali kan orang ekspektasinya bisa profit 100%, 1000% di dalam trading forex. Padahal ya kita harus sadar, profit 100%, 1000% itu resikonya juga sama. Resikonya juga bisa 100% bahkan sampai 1000% juga ya. Banyak kan di luar sana yang trading di forex kemudian ruginya sampai jual rumah, jual kendaraan dan lain-lain sebagainya ya. Ruginya sampai banyak banget, bahkan sampai ada yang bunuh diri juga ya. Nah, itu juga salah satu dari ya, kita harus relevan lah ketika trading. Kita harus pakai uang yang aman gitu ya, misalnya pakai uang dingin ya, dan juga uang dingin itu juga jangan dipakai semuanya. Kalau kita punya 100 juta uang dingin ya jangan dipakai semuanya, pakailah 10 juta gitu ya, supaya nanti kalau hilang atau MC ya kita masih punya 90 juta untuk dimasukkan ke instrumen investasi yang lain yang lebih aman ya. Karena instrumen investasi itu ada banyak ya, mulai dari yang paling rendah resikonya deposito, reksadana, kemudian ke yang makin tinggi ya, ada obligasi juga masih rendah ya. Saham ini sudah mulai tinggi resikonya, tingkat resikonya. Jadi kita harus belajar dari bukan hanya dari satu aset instrumen investasi saja. Lalu yang keempat, pertimbangkan untuk ketahanan modalnya. Jadi di dalam trading itu kita juga nggak asal-asalan untuk deposit. Jadi misalnya kita punya uang
1.150.000 ya kita nggak asal-asalan masukkan segitu ya. Kita ketika trading itu lebih baik pakai angka bulat, misalnya pakai dolar ya, $100, deposit $100. Nah, itu akan lebih mudah dalam melakukan money management, kayak misalnya kita membagi lotnya itu berapa, margin yang dipakai itu berapa, maksimal marginnya, itu akan lebih mudah daripada pakai angka-angka yang random gitu ya. Nah, karena pikiran manusia itu lebih cenderung menarik ketika angkanya itu bulat ya. Jadi angkanya itu nggak random. Dengan cara seperti ini itu juga bakalan mempengaruhi keputusan trading kita juga. Nah, ini ya, teman-teman harus memahami diri sendiri dulu terlebih sebelum teman-teman itu memahami market. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk video singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.